poin 2,5, untuk salah minus 0,5, dan jika kosong adalah 0. Nah, untuk penilaiannya, penilaian akan dilakukan secara akumulasi poin, baik dari pengerjaan soal, kesesuaian jalur tracking, dan jumlah pos yang berhasil dilalui. Nah, jika peserta yang melebihi batas waktu saat tracking akan dijadikan sebagai pengurangan poin, yakni sebesar waktunya itu sendiri. Semisal, waktu batas untuk tracking adalah jam 11, dan jika tim A mau baru menyelesaikan tracking jam 11 lebih 10, maka dikenai pengurangan poin sebesar minus 10. Jadi untuk 1 menit keterlambatan, maka akan dikurangi poin sebesar 1 poin. Untuk waktunya seperti yang tadi tertera di rundown, yaitu 2 jam 30 menit. Untuk teknis presentasi besok, waktu tanggal 28, seperti ini. Untuk sistemnya adalah karya yang dipresentasikan itu story map yang sudah kalian buat. Pembuatan story map dilakukan setelah tracking, dan karya dipresentasikan pada hari ketiga di depan juri dan seluruh peserta sejak 2021 selama 12 menit untuk tiap tim, termasuk sudah diberikan feedback serta tanya jawab dari juri. Untuk poster dan story map dinilai oleh 3 juri yang merupakan mahasiswa berprestasi UGM. Nah, untuk ketentuan penilaian seperti yang tadi, untuk tracking GPS, karena ada 6 pos dan tiap pos mengandung 10 poin, jika berhasil dilalui maka total yang didapatkan peserta adalah 60 poin. Dan juga jangan lupa kesesuaian jalur menjadi poin penting dalam penilaian tracking. Selanjutnya ada pertanyaan setiap pos yang tadi sudah saya sampaikan, dan juga waktunya jika keterlambatan ada pengurangan tiap menitnya, yaitu 1 poin. Dan selanjutnya untuk story map. Untuk story map yang dinilai adalah komunikatif, artikulasi, tampilan presentasi, kesesuaian, penguatan argumen, ide, kelayakan, hasil, kesopanan, dan juga kerapihan. Nah, untuk pemenang, untuk penilaian juara 1, 2, dan 3, merupakan akumulasi dari lomba tracking GPS serta presentasi story map dengan persentase masing-masing. Mungkin akan lebih jelas kalau misal kalian juga membaca di buku panduan. Nah, terima kasih. Itu saja dari saya untuk technical meeting dari sejak 2001. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semisal ada pertanyaan, mungkin bisa mengisi link Q&A yang akan diberikan, atau mungkin bisa secara langsung atau mengisi di kolom chat. Saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia acara yang sudah memaparkan ketentuannya ya untuk tracking besok beserta dengan presentasi di hari ketiga nanti, juga dengan ketentuan juaranya itu seperti apa gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ingin menanyakan suatu hal, jika ada yang belum jelas, silahkan mengisi pertanyaan di link yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat, atau juga bisa melalui kolom chat sendiri, atau teman-teman jika ingin berinteraksi langsung dengan panitia, bisa langsung membuka mikrofon ya, di open mic saja. Dipersilahkan untuk bertanya. Sambil kita pantau ya Kak Bona, di sini apakah ada yang Iya, benar Kak. Mungkin masih ada yang mau dibingungkan teman-teman, langsung saja ditanya, bisa di open microphone-nya. Kalau misalnya malu-malu, di dalam kolom komentar juga udah dikirim link pertanyaan. Ini sangat disarankan untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan ya, daripada menggantung gitu ya, tanya nanti responnya agak lama atau seperti apa, langsung aja tanya di sini ya teman-teman, karena langsung dijawab oleh panitia acaranya begitu. Ada Kak Yatma, Kak Firman, ada juga Kak Imawan, Kak Feby, Kak Evi. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya.
Baik, mungkin untuk MC mungkin bisa saya menjawab pertanyaan Q&A yang kemarin dulu yang sudah bisa. Oh, boleh sekali. Silakan, boleh. Kak. Oke, saya izin screen dulu untuk pertanyaan kemarin. Baik, ini mungkin beberapa pertanyaan kemarin yang sudah dipertanyakan oleh tim-tim yang sudah bertanya. Nah, apakah lokasi tracking GPS sesuai dengan lokasi yang diutarakan dalam abstrak? Untuk lokasi tidak seperti yang di abstrak dan nanti akan benar-benar dari panitia. Kemudian apakah saya tracking tim dalam keadaan bersama atau berpisah? Yang sudah pasti bersama, karena ini tim bukan individu ya. Tim. Yang jelas untuk tracking kita bersama. Kemudian apakah dokumentasi boleh diedit? Apakah dokumentasi juga meliputi dokumentasi foto? Untuk sebaiknya dokumentasi tidak usah diedit, jadi sudah langsung saja dikirim di link yang nanti ada di tiap soal yang diberikan oleh panitia. Dan untuk dokumentasi juga meliputi dokumentasi foto. Untuk video, rentang waktu yang diberikan untuk tiap video itu ada 1-2 menit. Kemudian kapan titik kumpul atau start diberitahukan? Untuk ini saya jawab mungkin nanti malam atau yang jelas sebelum lomba dilakukan. Apa maksud dari pembatasan waktu hingga pukul 4 pada saat pembuatan story map setelah tracking di hari Sabtu, yaitu 10.15 sampai jam 4, apakah boleh dilanjut jika belum selesai? Untuk ini, secara formal, sampai jam 4 ini adalah acaranya saja. Namun pembuatan boleh dilanjut hingga batas pengumpulan, yaitu pukul 23.59 di hari yang sama. Kemudian, nah untuk batas waktunya juga benar di hari yang sama, yaitu pukul 23.59. Kemudian selanjutnya bagaimana peran pembina ketika kegiatan tracking. Di sini peran pembina adalah memonitoring jalannya tracking dari tiap tim agar keamanan dan keselamatan dari tim itu benar-benar terjaga. Di sini pembina tidak ikut lari-lari, ikut jalan atau tracking, tapi hanya sekedar memonitor. Jadi boleh kalau misal naik motor atau apapun lah acaranya untuk hanya memonitoring agar tiap tim bisa dijaga keselamatan dan keamanannya. Selanjutnya, apa saja yang harus dimasukkan ke dalam story map? Nah, untuk story map yang dimasukkan seperti tadi di buku panduan yang sudah diberikan, yang sudah pernah diberikan, dan di TM tadi bahwa isi yang dimasukkan story map adalah dokumentasi video atau foto, dokumentasi video dan foto yang berisi hal-hal menarik di tiap postnya nanti. Nah, jika pembina tidak bisa mendampingi ketika tracking, apakah bisa digantikan pembina lain? Bisa. Yang jelas tetap ada pembina yang bisa memonitor jalannya tiap tim melakukan tracking, serta mungkin ada tambahan bahwa pembina di sini tidak diperbolehkan untuk membantu dalam proses tracking. Maksudnya dari membantu sini adalah membantu menjawab tiap soal yang diberikan. Dan saat presentasi diwakili oleh seseorang atau sekelompok. Nah, kalau ini yang jelas untuk masuk ke tiap Zoom itu semuanya, dan untuk tiap presentasi itu terserah dari tiap timnya, boleh seorang atau sekelompok. Maksudnya dari sekelompok ini adalah berganti-ganti, itu boleh, dan share screen dilakukan oleh tiap tim. Kemudian selanjutnya tentang story map, video conference itu bagaimana dan dokumentasi untuk apa? Nah, mungkin di sini maksud dari video conference dan story map itu tidak ada hubungannya ya. Tapi untuk presentasi story map itu ada hubungannya, di mana presentasi dilakukan secara video conference, yaitu yang seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu sedang melakukan video conference dan nanti kalian presentasi, ya gitu, presentasi di Zoom. Kemudian dokumentasinya untuk apa? Ya tadi untuk story map, untuk keperluan
dokumentasi untuk panitia mengenai jalannya acara. Nah, untuk tambahan bahwa tiap foto yang digunakan untuk story map itu diberi keterangan sebenarnya di foto itu maksudnya apa dan hal menarik apa yang bisa dikembangkan di tiap foto menarik tersebut. Foto yang berisi spot menarik misalnya ada perekonomian atau toko UMKM, mungkin itu bisa dimasukkan dan diberi keterangan bagaimana kalian mengembangkan sektor tersebut. Nah, jika pembina berhalangan hadir saat tracking, apakah diperbolehkan? Boleh, dan sangat disarankan untuk mencari pengganti pembina yang lain yang bisa memonitor jalannya tracking kalian. Nah, mungkin itu saja untuk pertanyaan-pertanyaan kemarin. Sepertinya bisa langsung pertanyaan yang lain. Terima kasih Mas Yatma. Nah, di kolom chat sudah ada nih Mas. Mungkin bisa langsung dijawab Mas. Maaf Kak, mau menanya apakah hasil dokumentasi dinilai dan maksud pengisian soal titik koordinat itu bagaimana? Oke, langsung saya jawab. Untuk hasil dokumentasi, untuk sekedar dokumentasi tidak dinilai, sehingga mungkin dokumentasi yang digunakan untuk story map bakal dinilai karena itu termasuk dalam aspek penilaian. Dan maksud pengisian soal titik koordinat itu bagaimana? Nah, nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada soal-soal koordinat yang kami berikan, di mana nanti ada soal-soal misalnya ada clue-nya, di mana nanti kalian mengisi dengan sesuai angka koordinat yang kalian mau isi, misalnya begitu. Jadi koordinat-koordinat itu nanti yang kalian dapatkan bakal mengarahkan kalian ke pos selanjutnya. Nah, kalau kalian nggak bisa menjawab, tenang saja, nanti pasti tetap akan diarahkan. Namun kalau kalian tidak bisa menjawab dengan benar, ya mohon maaf, kalian tidak dapat nilai yang bagus. Gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari teman-teman semuanya masih ada yang mau ditanyakan nggak? Atau yang dibingungkan? Oke, ternyata dari AADC A1 nih kayaknya, raise hand. Oke, dipersilakan. Halo. Iya. Oke, masuk. Iya. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin ditanyakan seperti ini, ketika nanti jarak tempuh antara tempat kita sekarang berkumpul dan juga nanti di saat kita menuju ke tempat awal untuk trekking, dan itu jarak di sini kan agak cukup terkendala. Nah, nanti kalau 45 menit itu apakah cukup atau tidak? Maksudnya dari jarak apakah nanti ada kelonggaran waktu? Nah, Seperti itu. Oke, pertanyaan bagus. Untuk itu yang jelas nanti pastinya bisa kalian selesaikan sendiri ya. Maksudnya kalian tinggal bilang aja ke panitia kalau misal ada kesulitan dalam menuju ke titik awal, nanti untuk itu bisa ada keringanan yang bisa diberikan oleh panitia. Tapi tetap disarankan 45 menit kalian bisa segera track untuk segera ke titik awalnya. Mungkin ini ada tambahan dari panitia yang lain, silakan. Oke, terima kasih Mas Yatna. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam, jadi mau menambahkan aja, nanti malam insya Allah lokasi start trekking itu akan diberitahu. Nah, dari situ teman-teman silahkan mengira-ira waktu tempuh dari lokasi atau dari rumah teman-teman saat ini ke lokasi start tersebut. Jika dirasa lebih dari 45 menit, silahkan dikomunikasikan kepada LO atau panitia yang ada di grup diskusi kelompok seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Nah, udah ada nih Mas di dalam kolom chat nih. Bisa langsung aja Mas.
Oke, apakah ada contoh soal untuk tracking besok? Nah, tadi kan udah ada tuh yang di DM, udah sama-sama kan tadi. Nah, mungkin bisa dicermati lagi. Yang jelas contoh soalnya nanti bisa saja, yang jelas ada clue-nya untuk tiap soalnya, gitu. Ya, untuk contoh soalnya sudah seperti tadi ya, jadi saya tidak bisa menjawab lebih lanjut, karena nanti kalau contoh-contoh yang lain, takutnya kalian paham soal koordinatnya dong. Jadi memudahkan kalian untuk menjawab. Nah, selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, Mungkin bisa diberi gambaran lagi, Kak, Yatma, untuk tipe soalnya seperti apa, begitu, Kak? oke, mungkin saya tampilkan tadi contoh soalnya lagi ya. Iya, boleh, Kak. Silahkan. Bagi teman-teman yang mau screenshot dulu, dipersilahkan, dipersiapkan ya. Untuk yang mau bertanya pertanyaan lainnya juga boleh, dipersilahkan juga. Nah, ini contoh soalnya ya. Mungkin bisa di-screenshot. Jadi contoh soalnya itu selalu ada clue-nya dan ada ini untuk pengisiannya. Gitu. Mungkin itu Ya. saja yang bisa saya share. Sebenarnya sudah di-screenshot semua. Oke, mungkin di sini sudah ada yang menjawab melalui form. Ini ada yang raise hand nih, Kak. Oh, iya, oke. Oke, dipersilakan kepada tim Gosmandri. Kak, permisi mau nanyakan yang di ketentuan di manual itu story untuk bagian story nomor 8 kan ada dapat nyata dari alat berupa ide inovatif yang disajikan. Mohon maaf, Dek, tidak terlalu dengan jelas. Kalau misal tidak terdengar dengan jelas, boleh diketik saja. Mungkin bisa didekatkan lagi itu mikrofonnya di HP atau di laptop. Atau kalau misalnya kesulitan, ini bisa di chat juga ya teman-teman, biar lebih jelas pertanyaannya. Gitu ya. Kami tunggu ya, ini pertanyaan dari Gusman. Ini sepertinya terkait dengan apa yang tertulis di juknis dan panduannya ya. Iya, benar. Nah, tadi juga ada yang raise hand nih, Kak, dari tim Semadapala 2. Oke, mungkin kita ke Semadapala 2 sambil menunggu Gusmandri menuliskan pesannya. Iya. Silahkan. Ya, baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Kak, sebelumnya saya mau minta dipertegas ulang untuk yang tadi, untuk kewajiban yang minimal membawa 3 HP untuk tracking GPS, soal, dan menjawab misi. Itu berarti dalam satu tim ada 3 orang, itu hanya satu orang yang mengaktifkan aplikasi topografinya. Itu gitu. Oke, saya jawab. Jadi maksud dari minimal 3 handphone itu, satu untuk melakukan untuk trackingnya yang mobile topo, satu lagi untuk mengerjakan soal atau menampilkan link yang sudah dikirimkan oleh panitia, yang satunya lagi untuk melakukan dokumentasi tadi, dokumentasi untuk story map dan juga dokumentasi yang diperlukan untuk panitia juga. Itu. Kalau mau lebih juga boleh, 10 siapa tahu. Tapi minimal 3 aja, nggak usah berlebihan. Oke, apakah sudah jelas dari tim Semadapala? Baik, sudah Kak, terima kasih. Oke, nah kita balik lagi nih Kak Tasya ke tim Gosmandri. Gusmandri, ya tadi pertanyaannya bagaimana ya teman-teman? Mau dicoba untuk on mic lagi atau bagaimana? Silahkan. Kak, masih diketik Kak, biar lebih jelas. Oh iya,
Oke. Oke, Kami baik. tunggu ya. Sembari Mungkin- menunggu nih Kak Tasya, Ya, ada lagi nih dari tim Pares Mapa 1. oke. Iya Kak, mau tanya. Apakah harus record Apa? tracking juga? Iya, Mungkin bisa diperjelas maksud dari record tracking itu record bagaimana? tracking. Sih Kak, saya mau menjelaskan dari tim Pares Mapa 1. Oke, silahkan. Record tracking itu biasanya kan di aplikasi navigasi digital itu ada pilihan record tracking untuk merekam jejak dari titik awal sampai titik akhir. Itu diperlukan atau tidak, Kak? Oke, terima kasih. Untuk dari panitia sendiri, untuk record trackingnya hanya sekedar SS. Bila sudah berada di lokasi, ya 2 sampai 3 meter saja. Jadi tidak perlu melakukan record seperti perjalanannya bagaimana, tidak perlu. Nanti untuk pengiriman tiap SS-nya sudah disediakan oleh panitia di tiap soal yang diberikan. Baik Kak, terima kasih. Oke. Iya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman ya. Iya. Mungkin ada yang Saya mau bertanya Kak dari tim Impresif Manda. Iya, silakan Impresif Manda. Ini Kak, kan tadi yang di screenshot ini, di share screen soal itu kan ada tabel sama soal. Nah itu hubungan tabel yang listing, noting sama soal itu apa ya Kak? Baik, untuk hubungannya dengan tabel tadi dengan soal, yang atas itu nantinya adalah pengisian dan penjawaban untuk listing, dan yang di bawah itu adalah untuk noting. Nanti sudah diperjelas di tabelnya di soal besok, bahwa untuk yang di atas itu ada 6 digit yang harus dijawab dan 7 digit untuk noting yang ada di bawah. Gitu. Berarti itu di setiap soal tuh nanti kalau misalnya kita jawab benar, bahwa ada timbul koordinatnya kayak gitu Kak. Oh, baik. Untuk itu mungkin nggak langsung timbul ya, tapi nanti diterterakan kalau misal tidak bisa menjawab benar-benar, bisa diterterakan, akan diterterakan di link tiap soalnya, agar kalian juga bisa lanjut ke pos selanjutnya. Berarti kalau misalnya kita jawab benar, langsung dikasih koordinatnya Kak ya? Ya baik benar atau salah nanti bakal tetap dikasih. Namun kalau untuk khusus untuk soal menjawab soal, kalau kalian salah, ya kalian juga ya mendapat pengurangan poin. Ya Pak, makasih Kak. Oke, semoga jawaban dari Kak Yatma bisa menjawab pertanyaannya ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Gus Mandi nih Kak, silahkan dijawab. Baik, pertanyaan dari buku panduan. Oke, untuk produk nyatanya disampaikan di story map itu boleh prototipe saja, tidak usah langsung dalam bentuk produk gitu. Prototipe saja tidak apa-apa. Bagaimana tim Gus Mandri sudah jelas? Baik Kak, terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Dipersilahkan. Atau ada teman-teman yang merasa belum terjawab pertanyaannya, bisa ditanyakan ulang ya, melalui kolom chat atau bisa juga on mic ya. Oh iya Kak Yatma, mungkin ada teman-teman yang bertanya nih Kak, kalau semisal SS itu dalam kondisi berapa meter ya Kak SS-nya?
screenshot-nya maksudnya. Oke, seperti yang tadi sudah yang ada di TM ya, di file TM tadi bahwa kondisi yang bisa harus dicapai itu 0 sampai 3 meter yang tertera di aplikasi mobile Tokonya. Mungkin kemarin kalau semisal kalian melihat tutorialnya, nah itu kan mungkin ada kesalahan di mana di sana tertera 0 sampai 5 meter itu diralat oleh panitia ternyata 0 sampai 3 meter saja. Oke. Mungkin dari teman-teman masih ada yang dibingungkan lagi nggak? Atau masih ada yang kerancuan tentang dari buku panduannya atau bagaimana? Ini Oh, ini ada pantau lagi. di partisipan ada yang raise hand, Kak. Dipersilakan saja mungkin, Kak, untuk Gusmandri, A1 Laila. Sudah terjawab belum ya tadi pertanyaannya? Atau mau ditanyakan ulang? Silahkan. Enggak, Kak, sudah tadi. Oke. Oh, sudah. Oke, mungkin masih terpencet itunya. Dari Raise teman-teman hand-nya. AADC kayaknya tadi angkat tangan nih. AADC ada yang mau ditanyakan? Ya ini raise hand, Kak. Silahkan tim AADC. AADC. Oke, kepada tim. Halo? Masuk. Sudah dengar ya Kak suaranya? Sudah. Aman. Baik. Jadi yang ingin saya tanya, ketika kita melaksanakan tracking, pada saat tracking itu kita kan pasti melalui tempat-tempat, tapi dari tempat-tempat tersebut yang berada di daerah kami mungkin belum terlalu banyak destinasi wisata ataupun situs-situs yang memang lebih diperhatikan lagi. Nah, itu bagaimana? Apakah kita mengambil solusi seperti mungkin ada tempat wisata yang seperti tempat Toserba ataupun yang lainnya, UMKM dan lainnya? Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Sebenarnya untuk tempatnya nanti tetap sesuai dari panitia, entah itu nanti tempat wisata atau tidak. Mungkin itu. Terus kemudian kalau misal itu bukan tempat wisata, nah nanti kalian ya explore aja daerah di situ. Hal apa yang menarik buat kalian dan hal apa yang bisa kalian kembangkan di situ. Misalnya di UMKM juga bisa. Hal apa yang bisa kalian sampaikan dan ide untuk bisa mengembangkan UMKM tersebut. Apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang masih dibingungkan? Selagi ada nih kakak-kakak panitianya, bisa tanya langsung. Sudah ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Vino As. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Yatma. Oke, mungkin saya share screen lagi aja ya. Saya share sedikit lagi. Maaf. Oke, jadi misalnya ini kan mungkin ini contohnya juga kurang tepat ya, mohon maaf. Sebenarnya untuk isting nanti di sini di atas ini ada 6 digit dan di belakang sini nanti ada 2 angka yang merupakan komanya yang sudah diketahui. Nah, kalian di sini adalah diwajibkan untuk menjawab hal angka-angka yang kosong di sini
untuk untuk yang koordinat ini untuk kalian gunakan untuk menuju pos selanjutnya. Nah, kalau northing nanti di sini ada 7 digit yang kosong. Nanti 2 digit kosong, 2 digit yang sudah ada isinya itu adalah 2 angka di belakang koma. Nah, untuk penjelasannya semisal di sini ada clue-nya, do the operation start from left to right. Berarti kalian nanti di sini ada clue-nya, kalian gunakan clue ini untuk menjawab angka-angka kosong yang berada di tabel ini. Gitu. Apakah sudah menjawab? Bisa dikonfirmasi? Mungkin lebih tepatnya kita sebut sebagai soal teka-teki ya Kak, tapi teka-tekinya soal koordinat gitu ya Kak Yatma ya. Benar sekali. Nah, itu teman-teman mungkin tadi bingung ya, maksudnya pertanyaannya itu gimana gitu ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan ya dengan penjelasan dari Kak Yatma tadi. Iya, sekali. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih? Oh, ada nih dari Paresmapa 1. Silahkan Paresmapa 1 Adam. Ya, misi Kak mau tadi mau merekap. Itu angka koordinatnya itu yang ada komanya itu berapa angka dari belakang, Kak? Oke, saya kembali 2 digit di belakang koma ya. 2 digit belakang komanya sudah diketahui, nanti kalian tinggal mengisi digit-digit yang kosong. Kalau isting 6, kalau northing 7. Iya Kak, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau semisal tidak ada, mungkin boleh dilanjutkan dengan acara yang selanjutnya. Oh iya, tadi saya menyampaikan sesuatu tapi lupa nggak di-unmute ya. Ya, dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan. Kalau misalnya dirasa cukup, kita akan beralih ke acara selanjutnya. Oke, ini kayaknya ada AADC lagi nih. Yang mau bertanya, silahkan AADC. Halo. Iya, masuk. Ya, maaf Kak, saya tanya satu lagi. Jadi bagaimana ketika nanti ketika kita melakukan tracking terkendala dengan signal ataupun jaringan? Apakah nanti akan menyesuaikan waktu juga ketika kita tracking atau waktu akan tetap berjalan seperti biasa? Terima kasih. Baik, mungkin ini bisa dibantu oleh panitia yang lain, karena ini juga untuk saya masih ragu-ragu juga. Ada panitia lain bisa menjawab? Mungkin? Oke, izin masuk teman-teman semua. Silahkan Kak. Untuk kendala sinyal, sebenarnya tracking sendiri itu tidak menggunakan sinyal. Jadi mobile topo ini bisa tanpa koneksi internet. Tetapi yang menggunakan sinyal adalah soal itu sendiri. Nah, ketika teman-teman mengalami kendala, silahkan dikomunikasikan, lagi-lagi berkomunikasi dengan panitia supaya tidak terjadi salah paham. Jadi ada pertimbangan waktu begitu untuk menyelesaikan trackingnya itu. Nanti dari panitia bisa mempertimbangkan apakah ditambah berapa jam, berapa menit, seperti itu. Tentunya jangan lupa sertakan buktinya, gitu ya. Baik, mungkin seperti itu tadi jawabannya. Yang jelas nanti ya tinggal bilang aja kalau misalnya ada kendala, nanti untuk akumulasi waktunya bisa dibicarakan ke panitia juga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bisa menjawab pertanyaan dari AADC ya. Oke, kita beralih ke Paresmapa 2 nih. Kayaknya ada pertanyaan baru dari Paresmapa 2. Silahkan Paresmapa 2. Ninda.
saya ingin bertanya, kalau saat menjawab soal terlalu lama, apakah soal di Google Form akan tertutup sendiri atau masih diberikan kesempatan untuk Oke, tadi sepertinya agak terputus, tapi mungkin saya dapat poinnya. Nanti kalau misal kalian tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan, bisa jadi akan tiap link soal akan ditutup, gitu. Jadi ada batas waktunya. Gitu. untuk yang menjawab Google Form berarti satu. Sepertinya suaranya tidak jelas. Kalau misal ada kendala sinyal atau kurang jelas, bisa di kolom chat aja. Oke. Ya, Ninda bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, biar lebih jelas juga mendapatkan jawaban dari Kak Yatma. Oke, sembari menunggu dari Paresmapa 2 nih, ada nggak teman-teman lagi yang masih dibingungkan? Atau sambil menunggu ini, ada panitia acara yang mau menambahkan informasi terkait untuk tracking besok, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Tasya, izin masuk lagi. Ya, silahkan. Nah, jadi mau sedikit menambahkan, jadi kan tadi disebutkan sama Mas Yatma kalau digit koordinat di ISTING itu 6 dan itu 7, betul ya. Ini tergantung dari lokasi teman-teman sebenarnya. Jadi kan untuk wilayah Sumatera bisa jadi ada 6 digit ISTING dan 6 digit NORTING. Nah, kalau kalian itu melihat ada 6 kotak, belum tentu 6 digit. Bisa jadi ada 7 digit. Seperti itu. Apakah bisa ditangkap? Bisa. Belum. Maaf, Kak, belum. Mungkin bisa diulang, Mbak Evi, untuk penjelasannya, karena tadi ada peserta yang minta diulangi. Oke, suara aku keganggu nggak? Sudah jelas, Mbak. Masih clear ya? Masih, Mbak. Aku ulangi. Jadi, koordinat ISTING dan NORTING ini belum tentu 6 dan 7. NORTING belum tentu 7, ISTING belum tentu 6. Seperti itu. Nah, yang kalian jadikan patokan soalnya aja gitu. Nah, misalnya nih kalian menemukan soalnya itu ada 6 kotak, belum tentu 6 digit. Jadi lihat dari soalnya. Misalnya nih, dari soalnya ada 32 dibagi 2, itu hasilnya kan 16. Nah, dari clue-nya itu segitu, ya kalian jawab aja 16. Jangan kalian ragu misalnya 32 dibagi 2 itu hasilnya 16, tapi di sini cuman ada 1 kotak misalnya kayak gitu. Nah, terus kalian cuman diisi 1. Bukan begitu, ikuti aja soalnya begitu. Bagaimana? Oke, jadi teman-teman ini aja ya, ikuti aturan main di soalnya seperti apa. Untuk 6 digit atau 7 digit yang ditanyakan, itu disesuaikan ya teman-teman. Seperti itu ya. Terus mau menambahkan satu lagi, Kak? Silahkan, Mbak. Boleh, Kak. Oke. Jadi untuk wilayah Pontianak kebetulan dilewati garis khatulistiwa, jadi bisa north atau east, bisa south atau north. Jadi kan kode wilayah teman-teman itu bisa utara, bisa selatan. Untuk wilayah Pontianak sendiri dari pihak panitia mengambil selatan. Begitu ya. Terima kasih. Iya, jadi untuk yang
berada di wilayah Pontianak itu panitia menggunakan yang selatan gitu ya, jangan lupa ya teman-teman. Mungkin melanjutkan pertanyaan Ini Paris udah Mapa ada 2 yang pertanyaan tadi, Kak. masuk nih. Ya, Iya, Kak. bisa langsung dijawab, Kak. Oke, apakah yang menjawab pertanyaan di Google Form hanya perwakilan satu akun aja? Ya, betul. Untuk perwakilan, untuk yang menjawab di Google Form-nya sebaiknya perwakilan satu akun aja, yaitu mungkin ketua timnya atau perwakilannya aja sih. Itu. Terima kasih. Sama-sama juga. Oke. Nah, apakah sudah menjawab teman-teman dari Pares Mapa 2? Ya, Kak. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Ya, Baik, sama-sama. kalau misalnya, oke, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ada yang raise hand lagi. Ada nih, Kak. Iya. Pertanyaannya. Silahkan, Pares Mapa 1 Intan. Oh, Kak mau tanya, saat video dokumentasi itu orangnya ditambahkan juga, Mbak? Oke, pertanyaannya bagus. Itu terserah dari tiap tim ya. Kalau misal kalian buat video dokumentasinya ngevlog, wah boleh banget. Itu semua kami kembalikan ke tiap tim aja. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. oke. Itu ya teman-teman. Kalau misalnya mau bikin vlog sekalian juga boleh sebagai dokumentasinya. Teman-teman bebas berkreasi. Betul sekali ya, Kak. Karena ada lagi, pandemi tidak Kak? membatasi kreativitas ya, Kak ya, seperti yang disampaikan Pak Trias tadi. Iya, benar sekali, Kak Tasya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Ayumi. Pada tim Ayumi, Iqbal Rizky, silahkan bertanya, Dek. Oke. Halo, Kak. Iya, terdengar. Masuk. Terdengar. Ya, sebelumnya terima kasih. Mau tanya, Kak, kan tadi yang dicontohkan untuk mengisi koordinat kan soalnya berupa soal matematika dan jawabannya itu angka. Kalau misalnya soalnya pengetahuan umum dan jawabannya bukan angka seperti contoh yang ada di PowerPoint tadi, bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke. Untuk yang hasil angka itu khusus untuk soal koordinat aja ya. Nah, untuk soal pengetahuan umum nanti juga beda pastinya. Untuk formatnya juga tidak tabel seperti tadi. Bisa jadi mungkin menghitung mungkin pengetahuan umum seperti ibu kota Jawa Timur apa. Nah, Jadi itu tidak menentukan koordinat ya, Kak? ya, untuk pengetahuan umum tidak menentukan koordinatnya. Baru untuk soal koordinat, nah itu baru yang menentukan koordinat pos selanjutnya. Jadi soal umum itu hanya untuk menambah poin saja? Benar. Dan sebaiknya dijawab ya, bukan berarti jangan dijawab. Tapi juga terserah sih. Oh iya. Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Nah, ini udah ada nih, Kak, dari kolom chat nih, dari Ghost Mandri. Oke. Jadi apakah koordinat itu kita dapatkan selama memecahkan soal? Ya, betul. Nanti disertai di tiap link soalnya. Jadi meskipun kalian tidak bisa menjawab dengan benar, tidak bisa menjawab sepenuhnya, itu tetap ada di link tiap soalnya. Jadi kalian tetap bisa melanjutkan ke pos-pos selanjutnya. Tapi tetap ingat untuk selalu jaga keamanan dan keselamatan. Tidak usah terburu-buru. Betul sekali, Kak. Jadi besok ketika teman-teman di perjalanan trekking, itu kalau misal mau menggunakan mau mencari apa kayak di HP-nya, itu hati-hati ya, tetap jaga keselamatan ya. Kalau mau menyeberang juga tolong dimohon dengan sangat jangan sambil mainan handphonenya. Jadi mainan handphonenya saat ada di saja gitu ya.
ya disesuaikan aja dengan kondisinya. Begitu ya teman-teman. Karena kami juga berharap semuanya perjalanan trekkingnya aman dan lancar sampai akhir nanti gitu ya. Benar sekali Kak Tasya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada yang raise hand dari Ayomi. Iya, ada nih dari Ayomi A3. Halo tim Ayomi. Sudah Kak tadi. Oh, sudah ya? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Teman masih ada yang dibingungkan lagi nih. Oke, ada lagi nih yang raise hand dari Pares Mapa 1. Pada Pares Mapa 1 dipersilahkan. Kak, mau tanya lagi. Untuk yang video dokumentasi itu 1 menit untuk 6 tempat atau 6 pos, atau 1 menit itu 1 tempat? Oke. Kayaknya bagus. Untuk 1 menit sampai 2 menit itu untuk 1 pos ya, untuk tiap posnya. Jadi bukan semuanya dijadikan 1 menit. Mungkin gitu, apakah menjawab? Sepertinya menjawab. Oke. Baik, Kak. Terima kasih. Siap. Ada lagi nih yang raise hand nih Kak Yatma dari Ayomi A2. Oke, dipersilahkan pada tim Ayomi. Silahkan Kamilia Kiftia dari Ayomi. Untuk melanjutkan pos selanjutnya, apakah menggunakan koordinat? Ya, sudah pasti ya Pak koordinat. Terus apabila soalnya pengetahuan umum, gimana untuk menentukan koordinatnya? Apa ada 2 soal setiap 1 pos atau gimana? Oke, saya ulangi lagi ya. Yang jelas soal koordinat dan soal pengetahuan umum itu beda segmen. Jadi kalau soal pengetahuan umum, ya jawabnya tentang pengetahuan umum. Nah, tapi bisa jadi di soal pengetahuan umum kalian juga ada hitungan-hitungan matematika kayak gitu. Dan juga hal-hal umum ya, misal siapa aktor paling ganteng? Yatma, bukan. Makasih, mungkin itu bisa menjawab. Ya, terima kasih, Kak. Oke. Mungkin sedikit merangkum ya Kak. Jadi untuk perjalanan besok itu teman-teman akan diberikan soal-soal teka-teki koordinat tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Yatma. Kemudian teman-teman disuruh untuk menyelesaikan, istilahnya ada masalah terus teman-teman selesaikan untuk bisa menuju ke pos selanjutnya, seperti itu ya. Kemudian nanti akan, kalau misalnya nggak bisa pun nanti akan ada clue dari kami nanti di bagian soalnya, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk soal umum itu jangan lupa juga untuk dikerjakan, meskipun ini sebagai tambahan nilai, tapi ini juga ya menambah poin dari teman-teman. Jadi semakin banyak soal yang terjawab benar, nanti akan semakin banyak juga nilainya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih dari Pares Mapa 1 Adam. Silahkan Adam untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, terima kasih. Mau bertanya untuk maksud dari pemberian misi setiap pos itu, maksud misi itu apakah maksudnya berupa garap soal koordinat atau misinya berbeda lagi, Kak? Oke, terima kasih. Seperti yang dari saya tadi ya, misinya itu kalian melakukan dokumentasi baik foto dan video, yang dimana untuk video nanti 1-2 menit yang tadi itu. Sama sekalian misinya adalah kalian misi itu tadi, dokumentasi yang kalian lakukan itu digunakan untuk story map kalian.
Mungkin itu, apakah menjawab? Jadi tidak ada soal tambahan lagi ya di sini. Iya. Permisi Kak, mau bertanya lagi. Oke. Ya. Untuk bagian dokumentasi, tadi kata kakaknya setiap pos itu 1 menit ya. Berarti nanti pengumpulannya itu ada maksimal 6 menit Kak. Padahal di file itu maksimal 2 menit. Saya bingung Kak. Ya, sebenarnya 1-2 menit itu ya bisa sih kalau maksimalnya nanti untuk tiap pos kita buat dokumentasi 1 atau 2 menit, berarti mungkin kira-kira ada 6 menit untuk tiap posnya. Maksimalnya ya, untuk tiap pos itu akhirnya ada 6 menit. Tapi sebenarnya bukan setiap pos ya, tapi mungkin, mohon maaf, mungkin saya meralat pertanyaan saya. Jawaban tadi maaf, sebenarnya saya lagi merancu. Jadi tidak untuk setiap pos, tapi lebih ke dokumentasi bagaimana perjalanan tiap trekking kalian. Dan itu durasinya 1-2 menit. Tapi akan lebih baik kalau tiap pos. Berarti pokoknya itu saat mengumpulkan tuh durasinya itu 2 menit. Maksimal. 1 Iya, menit. maksimal. Oh iya Kak, terima kasih. Oke. Oke. Dari sekian pertanyaan tadi kebanyakan menanyakan soal ya Kak ya. Iya, benar sekali Kak. Tapi biar semakin seru ini mungkin trackingnya besok, kami memberitahukan apa yang penting-penting saja ya teman-teman. Jadi besok teman-teman biar bisa lebih mengeksplor kemampuannya dalam mencari koordinatnya itu ya Kak ya. Bukan mencari koordinat benar sebenarnya, sekali, tapi Kak mencari Tasya. lokasi dari koordinat Menghitung. yang menjadi soal. Iya. Kalau masih ada yang dibingungkan nih teman-teman, jangan malu untuk bertanya nih. Selagi ada Iya, kakak-kakak betul. panitianya nih pada hari ini. Oh, Mumpung mungkin masih ada ada. tambahan dari panitia yang lain? Oke, iya, betul sekali. Ada tambahan teman-teman panitia acara? Oh, ini ada ralat sepertinya dari jawaban saya nih. Oke, mohon maaf sekali teman-teman semuanya. Jadi untuk video dokumentasi itu bukan 1 menit tiap pos ya. Mohon maaf sekali. Tapi totalnya itu 1-2 menit. Jadi ya untuk pengaturannya itu terserah kalian nanti bagaimana. Mungkin cuman gitu aja kan, mungkin nggak lama-lama. Yang jelas untuk maksimalnya dari semua video dokumentasi itu 1-2 menit. Jadi bukan tiap pos 1-2 menit. Gitu. Jadi mohon maaf tadi sepertinya ada miskomunikasi dengan tim acara yang lain. Saya mohon maaf. Berarti total ya Kak, total dari 6 pos itu 1-2 menit gitu ya Kak? Benar sekali. Oke. Untuk tiap Ini ada posnya pertanyaan bebas dari teman-teman berkreasi. Ya, betul sekali. Nah ini Kak ada pertanyaan lagi Dan di nih, kolom chat dari Anda. Oke, langsung saya jawab aja. Untuk ini nanti udah disertakan di link soalnya ya. Jadi nanti ada formnya sendiri. Nanti kalian bisa mengisi di situ atau mengisi dan memasukkannya di situ. Nanti kalian untuk mengisinya, untuk tiap video dokumentasi kalian buat di Google Drive kalau bisa. Jadi buat link Google Drive nanti kalian sertakan di form pengumpulannya. Kembali lagi ya teman-teman, kalau misal ada kendala apapun itu teknis, langsung lapor saja kepada kakak-kakak panitia atau LO yang ada di grup masing-masing ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kesulitan ada mengumpulkan video atau seperti apa, nanti langsung dilaporkan biar nanti bisa ada solusi dari kami gitu ya. Oke,
apakah sudah jelas teman-teman semuanya? Kalau semisal sudah jelas, kita akan beralih ke pengundian nomor urut nih buat hari ketiga. Kalau semisal sudah jelas, teman-teman bisa konfirmasi lewat kolom chat dengan menuliskan sudah gitu ya. Jadi kami tahu. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi ternyata ya. Nah, masih ada lagi nih, Kak. Dari Iya, benar. kanan. Oke, sepertinya tadi udah terjawab ya untuk ini. Untuk diedit atau tidaknya itu terserah kalian ya, mau diedit bagaimana. Yang jelas untuk totalnya semua itu dari semua video yang kalian ambil itu ada 1 sampai 2 menit. Gitu. Tapi jelas jadikan satu folder gitu aja. Nanti biar yang terkait yang mengaturnya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Oke, saya menambahkan ya. Oke. Jadi nanti SS mobile topo dari tracking teman-teman, terus juga video dan fotonya, silahkan di-upload, diunggah di Google Drive. Nah, itu salah satu aja, nggak usah tiga-tiganya. Setelah itu kalian share linknya, jadi dipencet share, nanti copy linknya. Jangan lupa diatur menjadi viewer atau editor, itu supaya kami bisa melihat dan mendownload. Tentu saja begitu. Nah, linknya ini disimpan dulu. Nanti dari kami pihak panitia akan menyediakan tempat untuk mengumpulkan seperti itu. Apakah jelas? Permisi, Kak. Ya, silahkan. Pengumpulan draft-nya tuh saat di post itu juga atau setelah tracking? Nah, kalau uploadnya, jadi di-upload ke drive ini kan, itu saat di post juga sambil jalan kan nggak apa-apa, jadi dia bisa loading kan. Nah, tapi kalau video kan endingnya ya, nanti di akhir nggak apa-apa. Terus untuk linknya sendiri itu di akhir tracking. Kalau ngupload ke drive-nya itu selama kalian perjalanan itu nggak apa-apa, begitu. Jawab ya? Iya, Kak. Terima kasih. Oke. Oke. Bagaimana teman-teman sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua? Kalau sambil mengkonfirmasikan lewat kolom chat, boleh sekali. Jadi kalau sudah jelas Kak. Biar kami bisa tahu nih gimana teman-teman udah paham apa belum. Seperti itu ya. Benar sekali Kak Tasya. Silakan teman-teman bisa mengkonfirmasikan. Kalau misalnya pun ada yang mau ditanyakan lagi, bisa segera ditanyakan gitu ya. Atau mungkin... masih ada pertanyaan nih Kak Tasya. Oke, silahkan. Oke, nanya SS tadi, SS apa ya? Itu SS dari screenshot mobile topo kalian ya. Misal kalian sudah berada di lokasi dengan rentang jarak 0 sampai 3 meter, itu segera kalian screenshot dan upload di drive masing-masing, dan nanti linknya kalian kirim ke link pengumpulan SS-nya juga. Gitu. Dan untuk cara SS sepertinya sudah paham ya, pakai HP sendiri. Sebenarnya sudah paham. Iya, disesuaikan ya screenshot-nya. Itu Kak, sip. Oke, dari tim Pares Mapa 1 sudah jelas Kak, Semada Pala 2 sudah jelas, tim Resikmanda sudah jelas, Parapat sudah jelas. Tapi sepertinya ada yang mau bertanya nih Kak. Dimas Sukma. Nah, iya ada nih Kak yang raise hand. Dimas Sukma. Silakan Dimas kalau mau bertanya. Oke, dipersilahkan. Oh, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Kepencet ya. Pengen nyoba raise hand itu gimana?
It's okay, nggak apa-apa. Nah, oke, sudah sangat jelas dari tim Bismillah juga sudah jelas ya. Mungkin kalau ada yang lupa dari teman-teman semua gimana sih teknis kami dibaca juga buku panduannya ya. Buku panduannya dibaca-baca lagi sebelum besok berlomba gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman bisa mengkonfirmasi lewat kolom chat ya. Misalnya juga masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada panitianya. Oke nih Kak Tasya, dari Paresmapa 3 sudah jelas. Dari tim Bismillah 1 juga sudah jelas. Mungkin kita bisa lanjut aja ya Kak? Boleh, boleh yuk Kak Bun. Kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya. Apa nih Kak? Oke, nah karena tadi udah dijelasin nih susunan acaranya bagaimana, untuk teknisnya bagaimana. Nah, kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu pengundian nomor urut presentasi kelompok yang akan dipandu oleh panitia. Nah, sekedar informasi teman-teman, nanti pengundiannya akan menggunakan random picker. Jadi nanti bakal ada nama-nama kelompok dan nantinya tertera pada layar teman semua nomor 1 sampai 15. Iya, jadi ini sudah ada nama-nama kelompok yang akan berlaga ya, berkompetisi di tracking besok ya Kak. Dan ini adalah kita mau mengundi nomor urut untuk presentasi di hari ketiga. Sudah ada semua ya namanya. Kita hitung mundur aja ya Kak? Mulai aja nih. Ya, boleh-boleh. Silahkan Kak Bona. Oke. 3, 2, 1. Ya, proses penyusunan acak ini randomize. Wah, sudah ada nomor urutnya masing-masing ya. Nah, ini dia. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya, benar Kak? sekali nih Kak. Ya. Oke, nanti pada hari ketiga bakal ada 5 sesi nih teman-teman semuanya. Dari tiap sesi itu ada 3 kelompok yang bakal tampil. Nah, untuk sesi pertama itu nomor urut undian 1 sampai 3. Ada tim Paresmapa 3, tim Vinoas, tim AADC. Nah, untuk sesi 2 nanti nomor urut 4 sampai 6. Ada tim Semadapala 3, tim Bismillah dan tim Ayomi. Sedangkan untuk sesi 3 ada tim Paresmapa 1, tim Aster, dan tim Paresmapa 2. Kemudian untuk sesi keempat ada tim Impresif Manda, tim Semadapala 2, dan tim Panorangan. Kemudian untuk sesi yang kelima, yang terakhir adalah tim Parapat, terus kemudian ada Semadapala 1 dan tim Gusmandri. Nah, ini tolong ini ya teman-teman diperhatikan ya nomor urutnya, karena nanti setelah ini tidak ada lagi perubahan nomor urut, begitu ya. Jadi dipersiapkan dengan maksimal untuk presentasinya, dan ingat-ingat nomor urut dan beserta sesi berapa teman-teman akan tampil. Jadi bisa mungkin yang mau screenshot dulu, boleh silahkan. Oh, oke. Ini ada kesalahan sepertinya ya. Oh iya. Semadapala ada koreksi. itu dari iya, SMA ada koreksi nih, 2 Kak. Kediri. Oh, ini Kediri. ada kesalahan ya. Oke. Kepada panitia bisa langsung memperbaiki. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, ini ada kesalahan sedikit. Jadi tim Semadapala itu dari SMA 2 Kediri. Mungkin nanti kita akan perbaiki ya, Kak. Yang terpenting kita sudah tahu dulu benar sekali, urutan dari masing-masing tim. Nah, ini mungkin ada yang mau bertanya dulu teman-teman. Oh iya, sebelum itu. Ya. Iya. Silahkan, Kak. Nah, sebelum itu nih Kak Tasya. Sebelum itu nih Kak, apakah dari teman-teman yang ada di sini ada nama timnya yang belum tercantum di dalam layar teman-teman tersendiri atau bagaimana? Sudahkah semuanya? Ya, ada yang merasa
sudah masuk ke dalam Zoom tapi kok belum di-randomize. Mungkin ada yang kurang. Bisa dikonfirmasikan ya untuk masing-masing tim juga lewat kolom chat. Kalau misalnya ada yang belum Dan tercantum, jika ada yang salah juga bisa dikonfirmasi. iya betul sekali. Jadi nanti presentasinya itu bergilir ya Kak, tiap sesi ya Kak ya. Oke. Sepertinya udah semua ya Kak Tasya. Iya. Sepertinya sudah dapat tim semua ya. Mungkin nanti koreksi untuk panitia ini ada kesalahan di Semadya 3 dari SMA 2 Kediri itu. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi ini. Kita beralih ke sesi selanjutnya ya. Iya Kak Tasya. Kalau tadi sudah iya. ada Untuk sesi selanjutnya, kalau sudah ada pembagian tim, sekarang kita saatnya untuk menyaksikan bersama ini hiburan dari mahasiswa Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada. Mungkin untuk panitia yang akan membagikan share screen-nya bisa dipersilahkan untuk mempersiapkannya. Kami ucapkan untuk teman-teman semuanya selamat menyaksikan hiburan dari kami. Suatu malam ku bermimpi, ayo maju ke desa. Harisa cintamu abadi, wahai kaliku hayatlah, tiada petaka merenggut kasihmu. Mengikat janji, janji setia, setia pasti. Oh, harisa cinta abadi, wahai kaliku hayatlah, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh, karena cintamu abadi, wahai kaliku hayatlah, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh, karena cintamu abadi, wahai kaliku hayatlah, tiada petaka
Merenggut hatimu. Terangkat pisang-pisangku belum masak, sabigi di burung bari-bari, masak sabigi di burung bari-bari, mangga lepok, makan kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya kan dulu, bengkok dimakan api, apinya kan dulu. Hey, yang korang yang ko arong nawa. Hey, yang korang yang ko arong nawa. Hey, minokibe kubano kubiko yumano kubo awe ani. Hey, minokibe kubano kubiko yumano kubo awe ani. Hongke 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 ribu, hongke jombe jombe ribu. Hongke 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 ribu, hongke jombe jombe ribu. Ramba dia ramba munadai koryo, ramba ramboso raga dia maka munadai koryo, naso umbor so alat pang 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 corona agaya alat dendu dendu ala tipang 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 bola baya ala rudeng rudeng Wandang jauh Bang sansai baku yang kau senang juga kawanan lampu sampai basuh yang sayang tujuannya nada suko bago tonggoyo isanang samo samo diraso entakana jok puang takana jok puang indra ayah ada satu sobat himbau himbau dan pulang entakana jok puang kenangan dua ayah ada satu mengimbau himbau dan pulang karena jauh topik sama belang di kos awak kacang kembali kos topik sama belang di kos awak kacang kembali kos ya listrik di masjid meja angkat tinggalnya ya istri jakum alif karangan dina fitina kacang berat sendiri kosong kacang kepariu kosong kacang berat sendiri kosong kacang kepariu kosong. Baik, itu tadi adalah ini ya, hiburan spesial dari mahasiswa teknik geodesi UGM ya untuk teman-teman semuanya.
Mohon maaf sekali nih kalau semisal tadi teman-teman agak terputus-putus gitu ya, karena ada kendala jaringan juga ya tadi. Tapi kami harap semuanya bisa menikmati dari hiburan tadi ya. Kalau semisal ingin mendengarkan secara live nih, bisa nih besok kalau semisal lulus dari SMA teman-teman, kemudian lanjutin ke teknik geodesi UGM ya Kak Bona ya, biar bisa mendengarkan suara dari kakak-kakaknya tadi secara langsung. Oke. Benar sekali nih Kak Tasya. Sekarang kita dokumentasi dulu mungkin ya Kak Bon. Jadi kita bisa melihat nih gimana nih teman-teman yang akan berlomba besok. Kita dokumentasi dulu nih bareng-bareng. Untuk teman-teman semuanya bisa mengaktifkan kamera laptop atau HP-nya untuk sesi dokumentasi. Nanti dari panitia akan memberikan aba-aba. Oke. Nah, di sini ada 3 slide nih. Ya, teman-teman bisa hidupkan kameranya. Nah, yang mau nyeting tempat duduk dulu boleh tuh. Yang dari mana nih? AADC, Panorangan. Kemudian dari Vino As, kayaknya bareng-bareng di sekolah ya. Jadi bisa ngatur tempatnya dulu. Iya. Wih, keren nih. Oke. Ayo teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, bisa untuk menghidupkannya. Mungkin Kak Bona bisa bantu menghitung ya Kak nanti Kak? Oke Kak. Nah ini ada 3 slide. Mungkin teman-teman panitia yang bertugas untuk sesi dokumentasinya bisa langsung saja. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Nah, mohon konfirmasinya dari panitia apakah sudah semua dapat didokumentasikan? Siap, sudah Mas. Oke, aman ya berarti ya. Baik. Terima kasih sekali teman-teman antusiasnya di hari pertama ini ya. Semoga kami berharap besok trackingnya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Dari awal hingga akhir, kemudian teman-teman bisa menjawab soal-soalnya ya, yang sebagai penilaian besok ya. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita di hari pertama Jejak 2021 ini. Kami harap teman-teman semuanya bisa mengerjakan penugasannya dengan lancar, kemudian apabila ada permasalahan secara teknis ataupun lainnya bisa langsung dikonfirmasikan kepada panitia. Nah, kami mewakili segenap panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Baik, kami selaku MC hari ini pamit undur diri. Saya Arinda Tasya Frianti dan rekan saya Bonatua Pasius Situmorang pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semuanya. Iya, Kak. Sampai jumpa. Sari gandum. Suaramu. Halo. Bisa begini? Halo, Pak Risma apa?
ADC, Ayomi, Semadapala, Pinoas, Paris Mapa, Impresif, Bismillah. Kita semua. Amin. Rani. Dimas nyebut. Halo Mas Jani. Dari mana Ponorogo? Halo. Ashadu. Halo. Semangat guys. Iya. Oh iya, iya kawan. Halo. Halo. An tesmu an. Dadah. Panas isi tak boleh Mbak. Mas, semangat Mas. Gas. Bengek. Sumpah malah gelem wae ya di background. Lemakku meresah. Nengok. Handphonenya bisa nyetrika. Mana? Woi. Halo Gus Madri. Ngeri. Salah. Pakai masker, Bay. Astagfirullah suarane. Halo Ayomi.